Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kembali kita membahas currency untuk malam hari ini. Setelah pergerakan silver dan gold yang cukup luar biasa, penurunannya cukup tajam. Begitu juga dengan penurunan silver yang cukup lumayan menguras energi, bisa dibilang seperti itu. Setelah dari sini, kisaran harga ini turun kurang lebih sekitar 495. 49 poin, cukup lumayan tinggi ya untuk penurunannya. Kemudian saat ini dia pullback bounce lagi ke harga 24,89. Ada penambahan lagi sell stop di harga ini untuk kemudian kita mengharapkan bahwa harga nanti akan kembali drop back to, mungkin akan kembali ke 24,10 atau bahkan mungkin lebih dalam lagi. Oke, sementara untuk yang di sini pun juga ini kita persiapkan untuk opsi sell stop. Sekali lagi kita harus menghitung ya posisi, kalau kita pakai sell stop posisi berapa kira-kira nanti akan kita gunakan untuk opsi buy stopnya, karena kita tidak pernah tahu price itu mau naik atau turun. Yang jelas kita lakukan sell stop atau buy stop tujuannya adalah untuk mengcover ya, kita cover beberapa posisi yang memang sudah salah gitu loh. Kalau posisi kita sudah salah, mau tidak mau kita harus cover gitu, ya, agar safe gitu. Sama seperti GBP/JPY, saya masih lock posisi ya. Ini 1 2 3 4, harga terus naik dan saat ini price berada di, bentar kita lihatnya, GBP/JPY ini seperti ini 1 2 4. Oke, 1 2 3 ya, lock posisi semua. Itu lock posisi semua. GBP/JPY sudah saya lock semua, guys. Dia mau naik mau berapapun terserah. Yang jelas kita mau cari tren dulu di harga H1-nya. H1-nya masih flat-flat saja ini. Masih belum menunjukkan adanya satu kenaikan yang berarti. Kita akan tunggu possibility untuk naik. Saya sebetulnya sudah menyiapkan satu buy limit di bawah. Di harga ini sudah saya siapkan untuk buy limitnya. Saya tidak tahu apakah dia akan tersentuh atau tidak, tapi yang jelas ini nanti kalau dia tersentuh maka buy limit ini akan kita gunakan untuk menutup lock posisi yang sudah ada di harga ini, sehingga lock posisinya nanti bisa sedikit terkuras atau bisa terkikis lah ya. Sementara ini juga ada buy stop di sini, 1 2 3. Ini sudah ada buy stop yang sudah kita siapkan. Harapannya nanti price kalaupun kena buy stop ya sudah, itu kita juga akan lakukan satu posisi lock posisi. Euro New Zealand saya belum ada lock posisi karena mengingat potensi Euro New Zealand Euro NZD akan turun cukup tajam. Bisa jadi dia akan sangat dalam untuk turunnya. Kita harapkan turunnya sih kalau melihat dari fase ini ya, saya sendiri berharap bahwa dia penurunannya nanti bisa cukup lumayan gitu. Paling tidak kita ambil 50-nya lah. 50-nya kisarannya ya mungkin kisaran ini, di kisaran 1.7611 ini, atau bahkan mungkin lebih dalam ke harga 1.7246. Ini expected-nya seperti itu ya. Masih belum ada lock posisi, ada 2 sell yang kita tampilkan di sini. Ada 2 selling ya untuk hari ini. Kemudian GBP/JPY seperti yang tadi. Jadi hanya sekarang tinggal satu oke, open berapa ya, 30. Kita coba 1 2 3 4 5 kemudian 6 dan 6 pair yang kita fokuskan untuk ya, ada 6, mau turun atau naik sudah terserah wis ya. Dan 6 pair untuk kita open untuk hari ini. Sementara kita lihat dulu historinya, kemarin ada kurang lebih sekitar 2.2200, lumayan ya untuk
PL-nya dapat plus 2200, cukup bagus so far. Ini disupport tadi oleh ini silver dan gold nanti tadi ya, disupport oleh dua pair ini aja nanti pergerakannya cukup lumayan dalam, mensupportnya cukup lumayan sehingga dapatnya pun juga lumayan banyak nanti. Oke, saat ini makanya kita pertahankan karena apa, ini dia tidak bisa break di previous high sebelumnya. Previous high kan di sini dia punya. Nah, kemudian ada spike tadi, sempat ada spike di harga ini tidak bisa break di previous high sebelumnya, maka ini menjadi satu alternatif untuk price itu bisa kita pergunakan sebagai lower high. Ini lower low, di sini ada lower low, di sini lower high, kemudian ada lower low lagi. Jadi expectednya dia akan turun. Mengingat juga price juga masih berada di bawah cloud secara M5. Kalau kita lihat secara H1-nya maka ya hampir samalah. Makanya kita lihat dulu potensi-potensi yang terjadi. Kemudian ini walaupun parabolik sudah berada di bawah price ya. Harusnya kalau kita sell berada di atas price seperti ini, tapi aman, ada buy stop di atas. Kalaupun dia naik terus plek-plek ya sudah kena buy stop, ini sudah kita biarkan saja gitu. Kita biarkan saja. Lock posisi kita nanti akan maintain apabila dia sudah bergerak. Ini sama, euro yen juga sama, ini belum kena buy stop. Kalau dia turun jauh ya mungkin, kalau dia turun jauh maka open ini nanti diharapkan bisa menutupi kita punya lock di GBP/JPY seperti ini. Kita lihat dulu di A1-nya ada divergent atau tidak. Wah, ini divergent cukup lumayan. Di sini ada. Kalau kita sell jelas tidak mungkin di harga ini karena price masih berada di atas cloud sehingga tidak berani kita open. Sell-nya hanya kita lakukan di bawah cloud. Seperti di silver kita sell jelas kita berani karena di bawah cloud, seperti masih di bawah cloud sehingga kita mau selling. Sama di gold juga gitu, masih di bawah cloud sehingga kita berani untuk selling. Open ini aja, ini hanya untuk nutup posisi aja, hanya untuk locking posisi saja sebetulnya, jadi tidak ada begitu berpengaruh gitu. Kalau salah ya sudah gitu, maka opennya akan terlocking. Sama seperti di silver kalau dia naik terus maka opennya akan terlocking, ya sudah kita biarkan saja, mau locking berapapun ya kita tunggu nanti hasilnya itu. Oke, kita selling, makanya kita buy stop kita tempatkan di atas di atas ini ya, di atas cloud ya. Cara M5 harusnya lockingnya, kalau kita mau ngelocking itu di harga ini, di atas ini. Tapi kalau ini terjadi nanti maka akan menjadi satu area zero zone, zero loss, zona zero loss kalau nanti dia sampai turun. Jadi dari sini saja nanti dia turun maka ini akan menjadi satu area zona zero loss, karena ini MA kemudian parabolik dan ini cloud, sehingga sama-sama ini adalah zona yang cukup bagus untuk bisa di selling. Sama mungkin seperti inilah ya, seperti ini sama di sini sama, ini adalah zona zero loss, EMA kemudian cloud dan parabolik yang semuanya di bawah price sehingga di sini naik. Nah, ini ada 53 poin bisa didapatkan. Oke, so far kita lihat di 15-nya pun juga masih berada di bawah cloud, sehingga kalau mau ngelock pun harusnya locknya itu di sini. Nah, ini adalah lock posisi paling tidak sih 50 sih, cuman tidak tahu caranya berapa, 80 hanya akan ketiga aja 70 aja ya, kita pakai 70 aja di UNZ ya 70 cukup lah ya, price bisa turun, nanti bisa terus turun, harapannya memang dari sini dia akan terus turun gitu. So far silver sudah menunjukkan taringnya, dia kembali turun, harapan nanti dia akan terus bablas. Goldnya sama, sudah menunjukkan positively dia akan terus, mungkin akan terus bablas.
akan kita tambah nanti dia break di sini, mungkin kita tambah tapi tidak terlalu besar ya, karena memang sudah kita coba tidak usah terlalu besar saja. Kalau nanti dia break di harga ini mungkin belasan lah. Nah, seperti ini, sini kita sell stop. Oke, ini sama silver pun juga sama ya. Kita pakai sini saja. Sell stop. Nanti ini locknya nanti di sini. Lockingnya nanti di sini. Harapannya nanti di sini. Kisaran 60 ya 80-an, 20-an, nanti 23 poinan. Ya, ini locknya nanti di harga ini yang 18 ini. Nanti gitu. Itu plannya seperti itu. Cuman mau ndak dia mau jalan apa ndak kita ndak tahu. Toh juga sudah ada plan yang sudah kita jalankan, jalan terus sehingga so far masih bagus sih. Untuk GBP USD beberapa waktu saya beberapa waktu saya meninggalkan open ini. Di UCAD ini saya tinggalkan, kemudian GBP USD, New Zealand, Aussie ini enggak saya open dulu, saya hanya open beberapa di sini. Euro Pound pun juga saya tinggalkan. Walaupun sebetulnya bagus dia. Dia trennya di sini yang 15-nya dia bagus nih. Ya, turun price paraboliknya di atas price turun cukup lumayan ya. Kalau kita selling di harga ini pun kita masih cepatnya sekitar 29.30 lumayan lah. Ini so far masih saya tinggalkan. Oke, untuk teman-teman apabila ada pertanyaan tentang beberapa currency yang dibahas silahkan sampaikan di WhatsApp nomor 0859 1097 1932. Ada 13 nomor, atau ingin akunnya ingin di manage silahkan sampaikan aja di WhatsApp nomor ini, nanti kan kita balas satu persatu. Kita lihat potensi spike, memang kalau di news potensi spike-nya ya seperti ini news ini. Ini berapa ya M5? 31 sebenarnya. Satunya mana tadi? Nah, ini. Potensi spike itu memang lumayan bisa terjadi gitu loh. Ya. Potensi spike-nya bisa saja terjadi. Apalagi ada news yang lumayan, jadi bisa langsung spike kemudian ya harga malah berlawanan arah, dari sebelumnya spike up kemudian langsung spike down turun. Nah di sini di M1 di time frame 1 menit sell stopnya berada di bawah cloud. Kalau tadi kan di sini kan di atas ya, masih di atas cloud sebetulnya. Belum safe sebetulnya untuk open buy ini, sell ini belum safe. Kita safe-nya dia di sini di bawah cloud ini. Jadi kalau M5 ya M5 sudah bisa untuk di lock posisi M5. Oke, so far M5 masih cukup ini ya, copi ya, bisa dibilang copi ya, atau copi ya. Ya seperti ini ya, ini fungsi walaupun pakai M15 kalau sudah benar-benar tren ya lumayan 100 ini. Oh 400 ya, Euro Aussie 428 428 luar biasa ya. Supaya di harga ini di sini saja sudah 244 gitu, 244. Makanya zona zero loss-nya ini bermain sekali, cukup lumayan zona zero loss-nya gitu. Ya kita lihat aja lah ini pergerakannya di Euro Aussie. Harusnya sih dia turun dulu untuk mencari
di H4 ini adalah divergen ya, turun divergen, naik turun mungkin sampai di sini mungkin ya, divergen nanti bisa buy setelah ini higher high, nah nanti baru sell lagi, ini buy kemudian sell lagi. Selama di atas cloud ini kita anggap masih akan bisa untuk bisa di buy ya, selama price masih di atas cloud maka Euro Aussie akan masih bisa tetap masih bisa di buy karena buy-nya kita di atas cloud, buy-nya kita di atas cloud. Sell-nya tentu di bawah cloud, tapi kalau kita nunggu sampai sell di sini ya cukup lama memang, caranya mungkin sekitar 400 poin, turun 400 poin baru bisa selling, itu pun kalau memang benar-benar selling sama seperti ini ya, selling di sini ternyata harga malah naik lagi ya, kita lock lagi di sini. Kalau H4 kita lock lumayan 300, 200 sampai 300, H1 aja sudah sampai 100 poin kita ngelock. Apalagi H4 tambah semakin tinggi. Makanya kadang kita pakai HM5 saja sama M15 untuk ngelock, itu sudah cukup lumayan ya. Nggak terlalu tinggi lock posisinya, 50 poin itu aja sudah cukup tinggi sebetulnya. Karena kalau 50 poin kita posisi locknya itu lebih enak kita manage-nya. Sehingga kalau untuk menutup posisi paling tidak plus 30 ya, berarti kita masih ada minus 20 poin, close semua enggak masalah. Close semua enggak masalah. Karena yang penting enggak terlalu besar. Minusnya enggak terlalu besar. Ini sama sih STGP dia naik ya ini. Kita mau lihat dulu dia mau benar-benar naik apa enggak ini. Kalau kita buy harusnya dia turun dulu ya. Kalau kita buy harusnya dia turun sedikit di atas ini, selama masih bermain di atas cloud maka mungkin kita bisa buy. Nah, kita waiting dulu potensi untuk buy-nya. Nah, seperti ini. Toh ini kalau kita buy belum bisa karena di sini sebenarnya masih ada parabolik di sini. Kalau buy stop bisa, tapi kalau buy langsung mungkin belum, kita tunggu aja nanti sampai benar-benar clear untuk bisa di buy, maka mungkin coba sih nanti akan saya close kalau tidak Euro New Zealand ini ya, atau Euro Aussie yang akan kita close, coba kita switch atau kita ganti dengan open di USD GBP. Tapi kalau melihat potensinya saya lebih suka ini, karena walaupun pelan-pelan tapi ini cukup lumayan tinggi, walaupun pelan-pelan tapi lumayan tinggi di sini ya, 167. Nah, di sini kecil ini ya, spike apa pergerakan seperti ini susah ini, kita melihatnya susah, akan lebih banyak ini apa akan lebih banyak lock posisi ini gitu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Ini adalah WhatsApp number, ada pertanyaan sampaikan di WA. Bila akunnya ingin di manage bisa disampaikan juga via WA. Have a nice day ya, bye.